Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi SAW setelah itu berdoa di malam itu juga. Setelah sholat maghrib, para sahabat mendengarkan beliau mengatakan, Ya Allah, tutupilah rasa khawatir dan aurat kami. Orang Arab biasa membahasakan aurat ini adalah diri, keluarga, dan harta. Jangan sampai musuh berhasil menguasai kami. Ya Allah, Zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran, Zat yang telah mengatur awan-awan, sangat cepat hisapnya, Zat yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak dan sekuat apapun, porak-porandakanlah mereka. Dan doa Nabi SAW diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga pelajaran teman-teman. Lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ijabah doa hamba-hambanya. Tadi Nabi sudah berdoa ya, porak-porandakan ya Allah. Lihat bagaimana jawaban doanya Nabi, ya, yang Allah kasih. Ada satu pimpinan Quraisy namanya Naim ibn Mas'ud. Naim bin Mas'ud ini teman-teman seperti dutanya Quraisy, duta. Ada di pasukan Ahzab. Keluar dari Mekah, bencinya sama Islam luar biasa. Emang mau berperang. Dengan hikmah Allah, doa Nabi SAW tadi diijabah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Naim bin Mas'ud melempar anak panah. Di situ ada tulisan. Tulisannya, wahai muslimin, sampaikan kepada Muhammad kalau saya mau masuk Islam. Tiba-tiba mau masuk Islam. Enggak ada angin, enggak ada apa ini. Sudah 40 hari, ini malam, hari ke-40 di malam harinya, gitu kan. Saya mau masuk Islam. Nabi ditanya Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, baiklah, berikan dia jalan, kasih tangga, turun, sekarang datang. Betul-betul Naim datang sendiri. Dan di tengah malam, sepertiga malam, kayak kita sekarang sudah jam 3, orang semua Quraisy lagi tidur, nggak ada yang tahu. Nabi SAW sambut dia. Begitu datang, langsung tidak pakai bicara. Hai Muhammad, saya mau masuk Islam. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Sudah syahadat, para sahabat bertanya, hai Naim, bagaimana bisa kau masuk Islam? Dia bilang, hati saya tersentuh malam ini untuk masuk Islam. Malam ini. Sebelumnya benci Islam ini. Dan ini contoh ijabah doa dari Allah SWT. Bagaimana Allah mengijabahnya. Nanti kita lihat bagaimana perannya Naim bin Mas'ud mengacaukan pasukan Ahzab. Satu orang ini jadi kacau semua ini. Naim bin Mas'ud ini, waktu ditanya sama sahabat, bagaimana kau bisa masuk Islam? Dia bilang, saya tersentuh masuk Islam. Dan saya selama berhari-hari melihat kebesaran di sini, kebesaran Allah. Terbukti kita sudah nyerang dengan segala macam cara, dengan kekuatan tidak bisa menembus kalian. Lalu kata Naim, ya Rasulullah, tidak ada satupun musuh ini di depan yang tahu tentang keislamanku. Maka perintahkan apa saja, saya akan lakukan. Kata Nabi SAW, wahai Naim, kau hanya sendiri, satu orang. Apa yang bisa kau lakukan? Bila engkau mampu memecah belahkan mereka, lakukanlah. Dan ini juga berarti menandakan teman-teman, orang Islam dilarang memecah belah, kecuali pasukan musuh. Pasukan musuh kacauin aja. Gitu. Maka kata Naim, aku akan melakukan ya Rasulullah. Dan ada pepatah bahasa Arab teman-teman yang berbunyi begini, irsil hakiman wala tusi. Artinya, kirimlah orang yang cerdas dan bijaksana dan tidak usah diwasiatkan, nggak usah ajar. Salah satu hal yang Nabi SAW sering lakukan, beliau sering menunjuk sahabat yang tidak perlu banyak instruksi menjelaskan ke dia. Nabi SAW bilang misalnya, kamu si fulan pergilah ke sana, bunuh si fulan, udah selesai. Nabi nggak ajarin caranya, dia sudah tahu caranya bagaimana. Sampai ada sahabat, nanti kita akan pelajari juga dalam sirah kita, membunuh satu kepala suku, itu dengan cara Nabi cuma bilang, siapa yang mau bunuh si fulan? Saya Rasulullah. Kata Nabi, pergilah. Dia pergi sana, setelah itu dia bunuh kepala suku tersebut, dia kembali. Nabi tanya, bagaimana caranya kau bunuh? Ya Rasulullah, saya bergabung sama mereka sampai saya menjadi orang kepercayaannya. Kata Nabi, bagaimana kau sholat? Dia bilang, saya sholat dengan isyarat mata. Orang ini di pasukan musuh, dia nggak bisa sholat. Kalau dia sholat jadi masalah, kan gitu. Tapi Nabi SAW tidak salahkan itu. Ini di kem musuh, ya. Bukan di mobil, di motor. Perhatikan baik-baik, sudah pakai bahasa Indonesia, jangan lagi salah gunakan. Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu turun. Ini orang bijaksana, orang yang cerdas. Nabi nggak cuma bilang, kalau kau bisa kacauin silakan.
Dia bilang, saya lakukan ya Rasulullah. Dia punya cara sendiri. Dia turun dari parit, naik lagi ke parit sebelah, gitu kan? Oleh sahabat diaturkan. Caranya bagaimana? Allah alam, jelas naik. Kemudian yang paling pertama, waktu dia masuk ke pasukan, dia tunggu sampai mulai terang pagi, awal pagi subuh gitu. Dan ini teman-teman sekalian, yang paling pertama dia datangi adalah suku Quraidah. Kan suku Quraidah ini berkhianat, ya, dari kesepakatan dengan Nabi SAW. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke benteng mereka, panggil, hai Ka'ab, hai Ka'ab. Pasukannya Ka'ab lihat, Naim bin Mas'ud, salah satu. Jadi setelah Abu Sufyan, Naim bin Mas'ud pemimpin di Quraisy. Ini kepemimpinannya Quraisy. Dibukain pintu gerbang. Lalu Naim masuk. Setelah masuk, ngobrol-ngobrol sama orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi disuruh kumpul sama dia. Lalu dia mengatakan, bukankah kalian mengenal saya dengan baik? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Bukankah kalian tahu bagaimana kedudukanku di kaumku? Siapa aku ini kalian tahu kan? Oh iya tahu. Setelah Abu Sufyan dia, Abu Sufyan mati nih jadi raja di Mekah, Naim bin Mas'ud. Lalu dia bilang, bukankah kalian juga sudah tahu bagaimana kebencianku pada Muhammad dan agamanya? Kata Yahudi, iya, kami tahu itu. Kalau tidak benci tidak mungkin mau memerangi sampai ke Madinah. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, memang ada apa hai Naim? Naim berkata, kita telah mengepung tempat ini selama 1,5 bulan, 45 hari. Ini sudah masuk waktu 45 hari, ya. Jadi tadi kurang lebih 45 hari, ya, kurang lebih seperti itu. Bisa juga dikatakan ini adalah hari ke-41. Kita sudah mengepung 40 hari, 41 hari. Dan aku melihat Quraisy sudah merasa jenuh, kata dia. Bila mereka balik, tiba-tiba balik nih, hari ini balik tiba-tiba, maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah. Dan pastilah dengan jumlah kekuatan kalian saja tidak akan mampu mengalahkan Muhammad. Terbukti sekarang 10.000 orang yang kami bawa plus kalian 1.000 ini tidak mampu mengalahkan. Apalagi kalau kalian cuma sendiri di dalam kota Madinah lagi. Kata orang-orang Yahudi, apa saranmu hai Naim? Kata Naim, saranku kalian meminta minimal 10 orang tokoh Quraisy tinggal bersama kalian di benteng ini. Dan pastikan agar mereka tidak menolak itu. Supaya kalian bisa memastikan kalau Quraisy pulang, kalau Quraisy tidak akan pulang karena ada 10 pemimpinnya di kalian. Bukan ditahan, bergabung dengan pasukan kalian saja. Kata Yahudi, ide yang bagus itu. Naim radhiyallahu anhu mengatakan, lalu mengatakan, baik saya pamit, pulang. Tidak tunggu, detik itu juga Naim bin Mas'ud langsung mendatangi orang-orang Quraisy, suruh datang kepada Abu Sufyan, kumpul hai Abu Sufyan, kumpul semua. Abu Sufyan dan tokoh-tokoh panglima perang tokoh Quraisy kumpul semua. Kata Naim, bukankah kalian sudah mengetahui, ya, bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Kata mereka, kami tahu siapa kamu pimpinan kami. Baik, bagaimana kalian sudah tahu bagaimana kebencianku terhadap Muhammad dan agamanya? Kata mereka, tentu saja. Lalu Naim mengatakan, lalu orang Quraisy mengatakan, ada apa hai Naim? Kenapa kau bilang seperti ini semua? Kata Naim, aku telah mendapatkan informasi bahwasanya Yahudi Quraidah akan memperbaharui kesepakatan dengan Muhammad. Padahal ini Quraidah nggak buat ini nih. Quraidah sekarang mau memperbaharui kesepakatan, padahal Quraidah nggak buat ini, gitu kan? Dan sebagai jaminan untuk Muhammad, mereka akan minta 10 orang tokoh kalian. Sebentar lagi nih Quraidah akan minta nih 10 orang tokoh kalian untuk mereka kasih ke Muhammad sebagai jaminan, tebusan, supaya akadnya diperbaharui. Quraisy mengatakan, bila benar yang engkau ucapkan, tentu ini masalah serius ini. Gak mungkin ini, berarti mereka berkhianat lagi sama kita. Dan bukan mustahil, kata mereka, bukan mustahil Quraidah berkhianat kepada kita sebagaimana dia berkhianat pada Muhammad, gitu kan? Maka kata Naim, kata Abu Sufyan, sebentar dulu. Abu Sufyan sempat ragu, biar saya pastikan sendiri ke Quraidah. Kata Naim, silahkan, ini info yang saya punya. Pergilah Abu Sufyan ke benteng Quraidah. Hai Ka'ab, bukalah. Dilihat Abu Sufyan, bukain pintu, kumpul semua. Pada saat kumpul, kata Abu Sufyan tidak nanya tadi Naim datang atau enggak. Abu Sufyan orang dalam suasana perang, dia enggak berpikir kalau Naim tadi dari sana. Karena ini kan Naim bilang, saya dapat informasi
gitu kan. Abu Sufyan bilang, besok kita akan serang. Besok kita akan serang. Kami akan serang lagi seperti kemarin. Dari parit, kalian buka benteng, kami juga masuk. Kalian dari benteng, kami dari sini. Kata Abu Sufyan, kalian dari arah benteng, sementara kami dari arah perkemahan. Kaum Yahudi mengatakan, kami tahu kalau kalian tahu kalau ini adalah malam Sabtu. Kebetulan waktu itu hari Sabtu malam Minggu lah ya kalau kita sekarang. Dan maaf, ini malam Sabtu, hari Jumat malam, dan besok hari Sabtu. Hari Sabtu kami tidak boleh perang. Dalam agama Yahudi nggak boleh perang gitu. Abu Sufyan bilang, baik, kalau begitu kita mulai nyerang di hari Ahad saja. Yahudi bilang, boleh saja, asal dengan syarat kalian ikutkan 10 tokoh kalian di pasukan kami untuk menguatkan pasukan kami gitu. Abu Sufyan bilang dalam jiwa, dalam dirinya sendiri, dan ini diungkapkan Abu Sufyan setelah dia masuk Islam, gitu kan. Saat ngobrol sama para sahabat baru dia ceritain tentang kejadian ini. Abu Sufyan bilang, oh benar kalau begitu ucapan Naim. Tadi kan mau minta 10 orang. Abu Sufyan maksudnya dengan cara lain dia bertanya gitu. Abu Sufyan bilang, baiklah, saya akan musyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy sekarang. Kembalilah Abu Sufyan pada saat itu. Padahal teman-teman sekalian, waktu itu, jadi ini kan kemarin seharian penuh menyerang ya. Pagi-paginya Naim pergi ke sana. Pagi itu juga pergi ke Abu Sufyan, kumpul segala macam sampai duhur. Abu Sufyan pergi ke sana duhur. Keluar dari benteng Quraisy itu sudah asar. Menjelang malam ini, teman-teman sekalian, Abu Sufyan panggil pada saat itu orang-orang Quraisy, kumpul semua. Kondisi muslimin sendiri pada saat itu dalam keadaan kekhawatiran sebenarnya, sudah memuncak sekali. Nanti kita akan bacakan surah Al-Ahzab, bagaimana luar biasanya pada saat itu ancaman yang sangat terancam, yang sangat luar biasa. Sahabat juga sudah jenuh dan mereka sempat terserang kemarin yang sangat dahsyat sekali. Kondisi muslimin sangat mengkhawatirkan pada saat dan memuncak khawatir mereka, sampai salah satu sahabat mengatakan pada malam itu benar-benar kondisi kota Madinah sangat gelap, sangat dingin dan sangat mencekam. Di hari Jumat malam itu. Di saat lagi dingin-dinginnya teman-teman sekalian, ada satu kejadian unik di sini. Saya sendirikan dalam tulisan saya di buku sirah ini, jaminan surga untuk Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman salah satu sahabat Nabi yang mulia, yang memang dia berjaga-jaga di Madinah juga, ikut di parit pada saat itu. Nabi SAW merasa sepertinya Naim berhasil mengacaukan pasukan musuh karena melihat pada saat itu tidak ada serangan, hari itu tidak ada, kosong. Sebelumnya hari Kamis mereka menyerang, hari Jumat tidak ada serangan sama sekali. Maka beliau SAW ingin mengetahui berita di hari Jumat malam itu, apa perkembangannya nih. Maka beliau berkata kepada para sahabat waktu itu, siapa yang akan ke musuh dan mendatangkan berita kepada kami sehingga kami mengetahui perkembangan, dan baginya surga. Baginya surga. Kita lihat teman-teman sekalian, ini manusiawi sekali ya. Pada saat itu dingin, malam, gelap. Kemarin ini penyerangan massa yang luar biasa, gitu kan. Jadi secara kejiwaan sahabat juga letih, capek. Ada sedikit kekhawatiran, ketakutan, gitu kan. Saking begitu keadaannya, sampai-sampai tidak ada satupun sahabat, teman-teman sekalian, tidak ada satupun sahabat yang mau berdiri. Para Nabi sudah bilang baginya surga. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, tidak seorang pun berdiri karena waktu itu dingin sekali, gelap, mencekam, kondisinya menakutkan. Ya. Maka Nabi SAW mengulangi lagi sampai 3 kali. Siapa yang mau datang ke pasukan musuh sendirian, pergi ke sana, ambil informasi bawa kepada kami. Tidak ada yang nyaut. Sampai Nabi mengatakan baginya surga, nggak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. 3 kali panggilan surga dari Nabi, tidak ada yang jawab. Dan sahabat banyak yang saling melihat pada saat itu. Siapa kira-kira yang mau maju nih? Gitu. Saat tidak ada seorang pun yang berdiri, maka Nabi SAW jalan di antara sahabat, gelap, malam kan? Dan supaya musuh tidak tahu jumlah muslimin, tidak ada obor. Nabi SAW waktu jalan, kata Hudzaifah bin Yaman, tiba-tiba kaki Nabi tersentuh kakiku. Dan Nabi mengatakan, man, siapa kamu? Dia bilang, Hudzaifah bin Yaman ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdiri hai Hudzaifah.
Hudzaifah bilang, saya berdiri. Kata Nabi SAW, pergilah ke musuh dan ambil informasi dari mereka, serta jangan lakukan apapun kecuali cuma ambil informasi. Jangan membunuh, jangan mengambil harta, jangan apa-apa. Pokoknya cuma bunuh ambil informasi pulang. Itu saja. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, waktu itu sangat dingin. Aku tidak memiliki pakaian yang melindungi kecuali selimut kecil milik istriku, yang juga tidak bisa menutupi betis dan kakiku. Jadi bajunya kan tidak isbal, di bawah setengah betis. Jadi setengah betis ke bawah, para sahabat tradisi mereka memakai baju pakaian mereka sampai setengah betis. Di bawahnya terbuka. Dia bilang, saya bawa selimut kecil punya istri saya, karena dinginnya saya tutupin kaki. Waktu itu tinggal nunggu instruksi dari Nabi. Pada saat saya mengiyakan itu, dan saya mulai jalan, subhanallah kata Hudzaifah, tiba-tiba saya merasa seperti dalam sebuah ruangan yang sangat hangat. Dinginnya hilang, rasa takut saya hilang. Lalu aku pun menuruni parit sendirian menuju ke pasukan musuh. Malam itu angin menghembus dengan sangat kencang dan sangat dingin. Aku melihat di pasukan musuh ada api unggun yang besar, dan di sekitarnya terdapat beberapa orang yang berpostur tubuh besar. Mereka lagi kumpul sedang menghangatkan tubuh dengan api tersebut. Saat aku mendekati di situ, tiba-tiba aku melihat ternyata ada orang yang sedang dekat api dan mendekat-dekatkan tangannya dengan api tersebut. Dan aku melihat ternyata dia adalah Abu Sufyan, pemimpin pasukan musuh. Dan dia lagi mengatakan, berkumpullah di sekitarku, berkumpullah di sekitarku. Sampai akhirnya orang-orang semua pada berkumpul. Dan sebelum berkumpul, akulah orang pertama yang tiba di situ, dan ada beberapa orang Quraisy. Malam gelap, nggak kelihatan. Dia bilang, untuk saya lihat Abu Sufyan, atau aku lihat Abu Sufyan, aku sudah menyiapkan anak panahku. Dan ini anak panah tinggal aku tarik, dia di depan mata cuma sekian meter. Matilah Abu Sufyan sebenarnya. Tapi aku tiba-tiba mengingat perkataan Nabi SAW, jangan lakukan apapun kecuali mengumpulkan informasi. Dan ini bentuk penting sekali ketaatan kepada pemimpin, teman-teman sekalian. Kita sudah tahu kejadian perang Uhud, justru karena melanggar instruksi Nabi SAW jadi kalah, kan gitu. Maka di sini Hudzaifah tidak jadi berbuat apa-apa, dia diam. Kemudian dia menggunakan imamahnya sambil menutup wajahnya, karena Hudzaifah dikenal. Ya, Hudzaifah bin Yaman dikenal. Lalu orang-orang pun pada berkumpul di sekitar Abu Sufyan, dan aku juga duduk bersama mereka. Abu Sufyan berkata, ini malam penentuan, maka setiap orang pastikan siapa yang ada di sebelahnya, agar tidak ada musuh di sekitar kita. Kata Hudzaifah, aku sempat bingung, karena kalau bisa ketahuan nih, tidak bisa bawa informasi ke Nabi SAW. Maka dengan pertolongan Allah, ya, dengan pertolongan Allah, aku pun segera bertanya. Jadi Abu Sufyan bilang begini, tanya. Jadi setiap orang gini tanya, siapa kamu? Tanya temannya di sebelah. Kan mereka sudah saling tahu namanya pasukan. Saya fulan gitu. Hudzaifah bilang, karena tiba-tiba kayak Allah ingatkan saya tiba-tiba bilang, siapa kamu? Ditanya orang di sebelah. Dia mengatakan saya fulan. Kemudian orang semua saling tanya, orang ini lupa tanya saya. Abu Sufyan berkata, apa yang kita lihat dan rasakan dari cuaca dan kesulitan menembus Madinah mengharuskan kita balik. Maka malam ini bubar semua, balik. Mendengar kata tersebut, kata Hudzaifah, seketika tanpa menunggu lagi, langsung mereka semua bubar, agar keputusan tidak berubah lagi, dan mereka memang sudah berharap itu. Ternyata pasukan Quraisy pun sudah sangat jenuh. Mereka juga mau pulang. Mereka mengatakan, Abu Sufyan sudah mengatakan bubar, pulanglah. Mereka gitu, ya, suruh bubar. Aku pun lalu balik ke arah muslimin, sampai tiba di kemah Nabi SAW, dan Nabi sedang sholat malam waktu itu, di malam hari Jumat malam itu. Saat memasuki kemah, tiba-tiba perasaan hangat tadi hilang, dan aku menggigil, baru terasa dingin lagi gitu. Tadi hilang gitu. Nabi SAW merasakan keberadaanku, lalu beliau pun menutup tubuhku. Pada saat selesai sholat, beliau pun berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubah beliau SAW. Lalu beliau melanjutkan sholat. Nabi SAW tetap sholat. Selepas selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepadaku, apa informasinya? Aku pun memberitakan semuanya. Maka Nabi SAW memuji Allah dan menyuruhku tidur kembali. Tidurlah hai Hudzaifah, gak masalah. Maka aku pun tidur sampai pagi, hingga Nabi SAW menendang kakiku seraya berkata, bangunlah wahai tukang tidur. Saat aku bangun, aku sangat bahagia dan gembira, karena melihat ternyata dibangun untuk sholat subuh, ya.
Waktu aku bangun dan ternyata sudah mulai terang, kami melihat semuanya bubar. Kemah-kemah mereka habis, kendi-kendi mereka ditinggalkan, pasukan Ahzab kosong. Tadi di depan ini ada depan mata 10.000 orang. Bayangkan 10.000 orang teman-teman sekalian. Ya. Kalau seluruh masjid ini pun digabungin mungkin berapa? 5.000, 6.000? Ini 10.000, lebih banyak. Luar biasa gitu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan khusus masalah kisah ini dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini Allah SWT turunkan dan menjelaskan luar biasa bagaimana kejadian perang Ahzab ini. Namun sebelum membaca surah Al-Ahzab teman-teman sekalian, kita masuk teman-teman sekalian ke perang Bani Quraidah. Pada saat pasukan musuh sudah bubar, sudah nggak ada lagi pasukan Ahzab, dan kemenangan di tangan muslimin jelas kelihatan, walaupun tidak terjadi peperangan besar, tapi musuh tidak mampu menembus Madinah. Ini termasuk peperangan. Dan perbekalan mereka sudah habis, para musuh-musuh. Demikian pula dengan ide-ide dan semangat perang mereka. Dan kita sudah lihat juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemenangannya dengan dua kejadian. Kejadian pertama adalah masuk Islam Naim bin Mas'ud tadi yang mengacaukan pasukan musuh dengan hikmah Allah. Yang kedua, Allah SWT kirimkan angin yang sangat dingin dan menghembus dengan sangat keras pada malam itu, ya, sehingga akhirnya membubarkan pasukan Ahzab. Allah menceritakan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 25, ayat 25-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan pada saat itu. Mereka sudah yakin bisa menang. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang beriman dari peperangan. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Syaibah bin Numair bin Hisham dari ayahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, saat Rasulullah SAW kembali dari perang Khandak, dari Parit, pagi harinya sudah menang, Nabi SAW pulang ke rumahnya. Lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi, masuk ke rumah. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, engkau meletakkan senjatamu wahai Muhammad, sementara kami demi Allah dari kalangan malaikat tidak akan meletakkannya. Karena itu keluarlah, temui mereka. Nabi SAW bertanya, keluar kemana? Lalu Jibril menunjuk ke sana sambil menunjuk ke arah suku atau Bani Quraidah, bentengnya. Maka Nabi SAW pun segera bangkit, lalu kemudian memakai kembali baju perangnya dan membawa pedangnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain diriwayatkan dari Musa, dari Jarir ibn Hisham, dari Humaid dari Hilal, dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan, seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ganam, ya. Karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah SAW bergerak menuju Bani Quraidah. Jadi artinya para sahabat itu sangat yakin karena Nabi SAW keluar lalu mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian keluar, janganlah seseorang di antara kalian sholat, ya, sampai dia tiba di Quraidah. Sholat sampai dia tiba di Quraidah. Dalam riwayat yang lain dari Nabi SAW mengatakan, dan Jibril telah datang kepadaku menyuruhku untuk pergi ke sana. Maka para sahabat yakin kalau Nabi SAW sedang bersama dengan malaikat. Karena Nabi SAW jalan diikuti sahabat tapi ngepulan debunya banyak sekali. Maka kata Anas bin Malik, saya menyaksikan iring-iringan, dan maksudnya menyaksikan iringan malaikat ini, dilihatlah debu-debu yang berterbangan itu. Dari riwayat Imam Ahmad dari Hasan, dari Hammad bin Salamah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, seusai perang Ahzab, Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau. Aku melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah telah melumuri kepalanya dengan debu. Lalu ia berkata, apakah kalian meletakkan senjata? Iya, benar, jawab Rasulullah SAW. Jibril berkata, ketahuilah setelah perang Ahzab kami para malaikat tidak meletakkan senjata. Sekarang menujulah ke Bani Quraidah. Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari Juwairiyah binti Asma, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam perang Ahzab, janganlah seseorang dari kalian sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah.
Di sini kita lihat pelajaran teman-teman sekalian, ternyata Nabi SAW waktu sudah selesai duha, sudah mulai terang, pasukan Ahzab sudah ternyata kalah, ada satu Nabi perintahkan juga para sahabat. Disuruhlah oleh Nabi SAW para sahabat untuk memeriksa apa yang tersisa dari barang-barang Quraisy itu, untuk dibersihkan di sekitar kota Madinah. Dan Nabi SAW tentunya nanti akan menyuruh agar parit ditimbun kembali, karena tidak boleh ada parit terus, tidak bisa orang masuk ke Madinah, gitu kan? Nabi SAW terus menginstruksikan para sahabat untuk membubarkan pasukan segala macam sampai menjelang waktu duhur. Waktu duhur beliau pulang ke rumah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, waktu masuk dalam rumah Nabi SAW meletakkan pedangnya, membuka baju perangnya, ingin mengguyur badannya dengan air karena gerah. Lalu tiba-tiba saja ya, Jibril datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan masalah ini. Riwayat Bukhari yang lain disebutkan, atau riwayat sahih yang lain, saya tidak temukan ini, belum telusuri, tapi disahihkan oleh para ahli sejarah, bahwasanya Aisyah berkata, waktu Rasulullah SAW membuka bajunya dan baju perangnya dan akan mengguyur badannya, maka di depan pintu datanglah Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, saya melihat Dihyal Kalbi mengetuk pintu, lalu berkata, di mana Rasulullah? Maka aku mengatakan Rasulullah SAW akan mengguyur badannya. Maka berkatalah Dihyal Kalbi, panggilkanlah untukku. Maka Nabi SAW pun dipanggil. Lalu aku mendengar perkataan yang diucapkan oleh Dihya, hai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata kalian sementara kami tidak letakkan senjata kami sampai kami mendatangi tempat itu? Maka segeralah ke sana. Maka kemudian Dihyal Kalbi pun menuju ke sana. Ternyata dia adalah Jibril yang menjelma menjadi Dihyal Kalbi. Juga dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain. Disebutkan, sebelumnya saya sebutkan dulu riwayat Baihaqi. Riwayat Baihaqi mengatakan dari Abdullah bin Abu Abdillah Al-Hafidh, dari Abu Bakar Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Qadi, dari Abu Abbas dan seterusnya, dari Zuhri sampai ke Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab bin Malik, dari pamannya, ia berkata, maksudnya pamannya adalah Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa setelah perang Ahzab ya, para pasukan kembali, Nabi SAW meletakkan baju besinya lalu mandi. Tiba-tiba malaikat Jibril nampak di hadapan beliau seraya berkata, apa yang membuatmu enggan berperang? Berikan alasanmu. Benarkah aku melihatmu telah meninggalkan baju besimu sementara kami belum melepaskannya sama sekali? Maka Rasulullah SAW lalu loncat karena terkejut, lalu beliau bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka ia tidak boleh sholat asar sampai di pemukiman suku Quraidah. Lalu para sahabat pun berlumba-lumba pada saat itu ya, menuju ke suku Quraidah satu sama yang lain, karena Quraidah berada di pinggir kota Madinah tadi. Dan pada saat mereka tiba, ternyata sudah terbenam matahari, karena mereka jalan kaki untuk berkumpul semuanya. Rasulullah SAW keluar melewati beberapa majlis di jalur menuju Bani Quraidah, seraya bertanya, apakah kalian melihat tadi ada orang lewat di sini? Maka orang-orang pada mengatakan, iya, baru saja kami menyaksikan Dihyal Kalbi menunggangi Bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda sama keledai, berwarna abu-abu, berpelana sutra beludru. Maka kata Nabi SAW, dia adalah malaikat Jibril, diutus ke Bani Quraidah untuk mengguncang dan menghujamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka segeralah. Kemudian Nabi SAW pun mengepung suku Quraidah pada saat itu. Suku Quraidah, teman-teman sekalian, mereka berkhianat tadi. Sudah kita tahu kesepakatan dengan Nabi SAW dan muslimin. Dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kota Madinah dan muslimin. Di sini pelajaran penting. Tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama, karena mereka akan mengulanginya kalau dibiarkan. Pengkhianat agama nggak boleh sama sekali. Kalau gini, jadi dalam Islam gini teman-teman, kalau sesuatu perbuatan terjadi, kepergok dihukum, walaupun sudah minta maaf. Itu hukum syar'i kita. Misal ada orang berzina, ditangkap di kamar hotel, ketahuan, ada saksinya, lalu kemudian dia dipenjara, sementara proses dia taubat, tetap dihukum. Pencuri, ketangkap, kepergok lagi mencuri, ditangkap, diproses di penjara, ternyata dia taubat di penjara, tetap dipotong tangannya. Seperti itulah. Ya. Jadi Quraidah di sini berkhianat dan memang kepergok, ketahuan dia berkhianat. Walaupun nanti mereka mau minta maafnya tidak bisa sama sekali. Karena kalau tidak pengkhianat berbahaya.
Di sini perintah yang sangat luar biasa dari Allah SWT kepada Jibril AS. Nabi bahkan belum sempat mandi, langsung diperintahkan menuju ke suku Quraidah. Pada saat tiba di depan benteng suku Quraidah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melindungi beliau dengan perisai sampai para Yahudi Bani Quraidah bisa mendengar suara beliau. Artinya Nabi SAW berjalan terus sampai depan pintu gerbang, tapi para sahabat menameng dengan perisai-perisai. Sebagian riwayat menjelaskan kalau perisai para sahabat, jadi sahabat saling menopang satu sama yang lain. Jadi ada sahabat yang naik di punggung sahabat yang lain sambil pegang perisai. Terus sangat tingginya perisai itu dibuat melindungi Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW mengucapkan kalimat, teman-teman sekalian, yang belum pernah Nabi ucapkan kalimat seperti ini. Nabi orangnya selalu santun kalau bertutur kata, tapi pada saat itu Nabi mengatakan, wahai saudaranya kera dan babi, telah datang dari Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, penghinaan dan kehancuran kalian. Sebab pernyataan Nabi SAW ini adalah sebab ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 60 tentang mereka disebutkan oleh Allah menjadi, ya, dikutuk menjadi babi dan kerah tadi. Surah Al-Ma'idah ayat 60 menjelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut atau selain daripada Allah. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Yang Allah masukkan adalah orang-orang Yahudi, dan ini juga perbuatan mereka karena mereka melanggar memancing di hari Sabtu, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Suku Quraidah pada saat itu mengetahui akibat pengkhianatan mereka, dan Quraisy semuanya sudah pulang, Ahzab sudah bubar. Maka mereka pun berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Tetapi Nabi SAW tidak menerimanya, kecuali mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi SAW. Mereka menolak tunduk pada hukum Nabi SAW karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan itu. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi SAW. Kirimkanlah kepada kami sekutu kami dari kalian agar kami bisa bernegosiasi dengannya. Nabi SAW mengutus pada mereka seseorang sahabat bernama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Pada saat Abu Lubabah tiba, pemimpin suku Quraidah meminta saran. Abu Lubabah mengatakan tidak ada jalan lain kecuali kalian menyerah. Salah satu dari Yahudi berkata, kira-kira bila kami menyerah diri kami pada Muhammad, apa yang akan ia lakukan? Kata Abu Lubabah, tanpa aku sadari tiba-tiba tanganku sudah mencekik lehernya sambil berkata, pastilah kalian akan dibunuh, gitu kan. Karena para sahabat sudah sangat jengkel dengan suku Quraidah ini. Bagaimana mereka berkhianat tadinya. Maka spontan para Yahudi mengatakan, kalau demikian kami tidak akan menyerahkan diri. Kami tidak akan menyerahkan diri. Abu Lubabah lalu baru balik ke masjid Nabi SAW. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa karena aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW bertanya, mengapa? Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku menyatakan kalau anda akan menghukum mati mereka. Maafkan hak wahai Rasulullah. Padahal Nabi belum sampaikan itu. Nabi hanya sekedar meminta Abu Lubabah untuk bernegosiasi sama mereka, mendengar apa yang mereka mau. Nabi SAW menjawab, aku tidak akan mengambil keputusan sampai Allah yang menentukan, hai Abu Lubabah. Karena memang Allah yang menurunkan hukuman akan membunuh mereka, menghukum mereka. Tapi itu belum boleh dibilang, ya. Abu Lubabah karena merasa bersalah, maka ia pun mengikat dirinya di tiang masjid, ya, dan hanya melepaskan diri pada saat sholat atau buang hajat saja. Sementara makan dan minum hanya disuapkan oleh kerabatnya saja. Hal ini bertahan sampai 6 hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 102 kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu. At-Taubah surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim kharatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian, memang perintah Nabi SAW dengarkan saja.
Dengarkan saja, jangan buat yang lain. Tapi Abu Lubabah bilang, saya tidak sadar. Waktu mereka minta saran, kira-kira kalau kami menyerah diapakan? Kata Abu Lubabah, tiba-tiba tangan saya sudah mencekik lehernya dan mengatakan, pastilah kami akan bunuh kalian. Seperti itulah. Kita kembali ke kisah kita, atau ke lanjutan bahasan. Sementara di benteng suku Quraidah, kepanikan dan ketakutan meliputi mereka. Dalam kondisi di benteng mereka serba ada, cukup dengan makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya, tapi ketakutan telah Allah masukkan dalam hati mereka melalui Jibril alaihissalam tadi. Terjadilah musyawarah di antara pimpinan mereka, atau musyawarah, dan pimpinan mereka Ka'ab bin As'ad mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya seraya berkata, kalian sudah melihat dan mengetahui bagaimana keseriusan Muhammad dan sahabat-sahabatnya dalam mengepung dan akan menyerang kita. Para pemuka bertanya kepada Ka'ab bin As'ad, apa saran anda? Kata Ka'ab, pilih hanya satu dari tiga. Mereka bertanya, apa itu? Ka'ab berkata, yang pertama, demi Allah, kalian tahu kalau Muhammad benar-benar Nabi. Gak ada yang tidak tahu ini. Maka kita semua beriman padanya, karena Muhammad tidak akan membunuh sahabatnya. Ini pilihan pertama dari kepala mereka, dari Ka'ab bin As'ad, kepala suku mereka, raja mereka. Para pemuka Yahudi mengatakan, kalau itu jelas dari dulu kami menolak. Kebodohan mereka ini, tidak mau beriman. Lalu apa yang kedua? Kata Ka'ab, yang kedua, kita membunuh semua wanita-wanita dan anak-anak kita. Lalu kita menyerang dalam satu serangan. Serang saja, habis-habisan. Bila kita menang, maka kita akan mengganti wanita dan anak-anak kita dengan wanita dan anak-anak muslimin. Dan jika kita kalah, kita semuanya mati terbunuh, anak-anak dan istri-istri kita atau perempuan kita tidak akan jadi rampasan. Tidak akan jadi rampasan perang muslimin. Para pemuka Yahudi juga menolak. Mereka mengatakan, apa dosa mereka? Kenapa mereka harus mengalami itu? Apa yang ketiga? Kata Ka'ab, malam ini malam Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat. Kalau akan, maksud ini adalah Sabtu malam ya. Karena kan kemarin Ahzab sudah bubar. Hari ini sekarang hari Sabtu malam, tapi masih hari Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat kalau akan menyerang Yahudi di malam Sabtu. Dan hari Sabtu ya, karena mereka mengetahui kalau Yahudi tidak berperang pada saat itu, maka kita serang saja mereka malam ini. Yahudi menolak dan berkata, wahai Ka'ab, anda sangat mengetahui bagaimana pelanggar pancingan pada hari Sabtu diubah dan dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi, maka kami juga tidak bisa melakukannya. Ka'ab berkata, kalau demikian demi Allah kalian sudah tidak ada lagi pilihan lain, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan benar mereka akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa sama sekali. Salah satu dari Yahudi, ada orang Yahudi bernama Amr bin Wud Sa'di, ya, Amr bin Wud As-Sa'di, ya. Ini mirip dengan namanya tadi orang Quraisy yang mati. Dia sempat keluar dari benteng dan menuju ke pasukan muslimin. Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslam radhiyallahu anhu yang sangat tegas dengan orang-orang kafir. Pada saat Muhammad bin Maslam akan membunuhnya, dia mengatakan, izinkan aku menemui Nabi kalian. Muhammad bin Maslam lalu mengajak orang ini, Amr, menuju kepada Nabi SAW. Pada saat bertemu, Amr berkata, saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan denganmu, akulah satu-satunya orang yang menolak. Satu benteng semuanya setuju, kecuali aku. Nabi SAW mengatakan di depan para sahabat, engkau benar. Dan wahyu menyampaikan orang ini benar, jujur dia. Memang semua Yahudi setuju kecuali dia. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar ia dibebaskan. Seraya Nabi SAW bersabda, orang ini telah diselamatkan oleh Allah karena kejujurannya. Dan ini pentingnya kejujuran teman-teman sekalian. Sampai di kancah peperangan pun dia bisa selamat. Saya bilang di sini, lihat bagaimana kebenaran dan kesempurnaan Islam. Hukuman bagi yang mengkhianat dan bukan yang ikut-ikutan. Bukan hukuman kepada yang tidak ikut-ikutan. Jadi kita harus adil. Tidak boleh kita membenci ras tertentu, negara tertentu, suku tertentu, hanya karena satu orang berbuat salah. Orang itu yang salah. Kalau mereka tidak mau serahkan orang yang salah, kita serang semuanya, tapi tidak boleh kita hukum semuanya mati. Ini harus diketahui. Tapi kecuali kalau semua sepakat, semuanya mengkhianat, itu lain ceritanya.